Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi ini kita boleh ada lagi, sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita mau terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita boleh menikmati terus kebaikan Tuhan, menikmati terus pemeliharaan Tuhan. Sungguh biarlah Tuhan yang menjadi pengharapan kita, Tuhan yang menjadi perlindungan kita, dan biarlah sepanjang hari ini hati kita limpah dengan ucapan syukur, mulut kita penuh dengan pujian kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kalau kami boleh ada, sebagaimana kami ada sampai saat pagi hari ini, kami bersyukur sepanjang malam kami boleh tidur nyenyak dalam perlindungan tangan kuasa-Mu. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, karena kami punya Allah yang seperti-Mu. Kepadamu lah kami terus berharap, karena kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Dan kami percaya Engkaulah perlindungan kami yang teguh. Engkau kota benteng kami, kubu pertahanan kami. Sebab itu kami aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab itu biarlah hati kami tenang, hati kami limpah dengan ucapan syukur, dan mulut kami penuh dengan pujian kepadamu. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sungguh Engkaulah pengharapan bagi kami, Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh
tinggal di dalam-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau tinggal di dalam kami. Kami mau terus bersekutu dengan Engkau, manunggal di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku,
hidup bersama-Mu, sehingga hati kami tetap tinggal tenang teduh di dalam-Mu. Sekalipun mungkin badai menerpa hidup kami, sekalipun ada banyak pergumulan, ada banyak halangan, tantangan dan rintangan Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memelihara kami, adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu kami boleh tetap tinggal tenang teduh di dalam Engkau dan percaya. Dan itulah letak kekuatan bagi kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Dan pujian ini menjadi kerinduan kami. Kami mau terus bersekutu dengan Engkau. Karena sungguh kami tidak dapat lari daripadamu. Karena Engkau melingkupi kami dengan kasih-Mu. Engkau menaungi kami dengan kuasa-Mu. Engkau memagari kami dengan kasih setia-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal tenang teduh di dalam-Mu. Kami mau terus aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab itu sepanjang hari, bahkan sepanjang umur hidup kami, biarlah hati kami terus limpah dengan ucapan syukur. Hati kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Dan mulut kami terus memuji-muji Engkau. Suatu Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Dan kalau sebentar kembali kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau menerima firman-Mu dengan lemah lembut dan rendah hati. Supaya firman-Mu tersimpan dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga Engkau dipermuliakan. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, sehingga kami melakukan firman-Mu. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Olin. Oh, ya. Shalom. Suara Olin putus-putus. Lin. Halo, Karolin. Ya, kita tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Saya bacakan juga dari versi yang lain ya. Dari versi firman Allah yang hidup, mataku lelah menantikan keselamatan yang telah kau janjikan. Kalau dalam versi bahasa Inggrisnya yang diterjemahkan, mataku gagal mencari keselamatanmu, mencari janji benarmu. Kalau saya renungkan ya dari ketiga ayat itu, pemazmur itu terlihat sangat merindukan, lelah menantikan, merasa gagal menantikan keselamatan dan janji Tuhan. Jadi pemazmur merasa putus asa dalam menantikan keselamatan dan janji Tuhan. Saya jadi teringat ya,
akan cerita tentang tembok Yeriko, bahwa Tuhan sudah berjanji akan memberikan kota Yeriko, tetapi ada bagian yang harus bangsa Israel kerjakan, yaitu mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Maka orang Israel pada waktu itu juga mungkin merasakan lelah juga menantikan janji Tuhan, karena kan mengelilingi tembok Yeriko itu kan besar ya, apalagi di hari ke-7 tuh harus keliling sampai 7 kali. Mereka harus bangun lebih pagi. Ya mungkin di sela-sela hari itu mereka juga berpikir, aduh kenapa juga mesti 7 hari Tuhan gitu. Capek, lelah menantikan janji Tuhan itu. Kenapa kenapa nggak 2 hari atau 3 hari? Kenapa juga mesti 7 hari? Mungkin berpikir seperti itu ya. Saat ini saya juga sedang bergumul menantikan janji Tuhan. Saya rindu suami saya bisa kembali antusias lagi di dalam Tuhan. Kita bisa sama-sama lagi pelayanan kayak dulu gitu ya. Ini sejak pandemi ini dia agak jauh dari Tuhan gitu. Jadi kita sama-sama juga saya sama anak-anak sering mendoakan dia setiap malam malah gitu. Jadi saya juga udah berusaha gitu ya membaca Alkitab, ikut koram deo, puasa gitu. Saya rindu sekali kalau dia tuh bisa dipulihkan lagi, terus hubungan dia dengan Tuhan baik, hubungan dia dengan saya sama anak-anak juga boleh juga lebih baik gitu. Kerinduan saya itu. Tapi ya saya bersyukur hari demi hari kelelahan saya untuk mendoakan dia tuh bisa digantikan dengan mujizat Tuhan setiap hari gitu. Saya lihat ada kemajuan sedikit-sedikit gitu. Saya yakin percaya suatu saat nanti ya mungkin ini juga pandemi nggak tahu sih kapan selesainya juga ya. Ya saya juga sama dia bisa sama-sama lagi, pelayanan lagi, antusias lagi. Saya yakin dan percaya nanti suatu saat nanti tembok Yeriko itu akan di balik tembok Yeriko itu janji Tuhan itu saya akan mendapatkan janji Tuhan itu di balik tembok Yeriko itu. Jadi walaupun saya saat ini mungkin lelah mendoakan dia, aduh kapan ya ini ya bisa dia berubah lagi gitu ya, bisa antusias lagi, tapi saya yakin dan percaya suatu saat nanti ya dia pasti akan berubah gitu. Jadi kuncinya tuh saya bersyukur. Jadi apapun keadaan kita saat ini, walaupun saat ini kita apa yang kita doakan belum terwujud gitu ya, tapi kita tetap harus semangat untuk berdoa pada Tuhan, berharap pada Tuhan, dan yakin kelelahan kita itu kalau kita bersyukur bisa tergantikan gitu, melihat mujizat Tuhan sehari ke sehari. Amin. Oke, terima kasih Olin buat sharing firman-nya, dan sebagaimana doa dan pengharapan Olin, dan sebagaimana firman Tuhan hari ini meneguhkan hati Olin dan hati kami semua untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk terus percaya kepada Tuhan. Nah, memang hari ini nanti saya yang membawakan renungan di video, dan ternyata kemarin saya juga baca bukan di dalam terjemahan LAI, tapi terjemahan BIMK, bahasa Indonesia yang mudah dimengerti kayaknya, masa kini. Dan saya bacakan ayat itu ya, mataku pedih menunggu bantuanmu yang menyelamatkan, ku nantikan pembebasan yang kau janjikan. Kalau tadi Olin baca dari versi yang lain dikatakan matanya lelah. Nah memang menunggu itu pekerjaan yang sangat membosankan. Menunggu itu bisa membuat kita lelah, bahkan mata kita ini pedih. Apalagi kalau menunggu, digambarkan kalau kita menunggu di tengah malam sampai terkantuk-kantuk, rasanya sudah lelah, udah capek. Tapi kita mau belajar dari pemazmur untuk dia tetap tekun menanti-nantikan, untuk tetap tekun berharap kepada Tuhan. Karena seperti beberapa hari yang lalu Pak Simon juga sampaikan,
Percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat, tapi Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Nah, bagian kita adalah sabar, tekun, sepertinya lelah, udah capek, tapi percayalah, Tuhan itu janjinya iya dan amin. Bahkan kalau kita baca satu ayat yang Tuhan ingatkan kepada saya pagi hari ini, di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita menanti-nantikan sesuatu yang tidak pasti, memang itu bisa membuat kita rasanya lelah, rasanya capek, bahkan mata kita bisa pedih. Tetapi firman Tuhan menjamin kita pagi hari ini, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kenapa? Karena kita percaya, kita punya pengharapan bahwa Tuhan yang kita nanti-nantikan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang pasti sanggup menolong kita karena Dia Maha Kuasa. Dia Tuhan yang setia yang pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Artinya waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Yang bahasa Pak Simon yang tadi saya katakan, tepat pada waktunya itu adalah nggak terlalu cepat, tapi juga nggak pernah terlambat Bapak Ibu. Sebab itu, baik Olin maupun siapapun yang ada di pagi hari ini, kalau engkau sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, engkau rasanya sudah lelah, tapi pegang janji firman Tuhan. Kalau engkau memang menanti-nantikan pertolongan itu dari Tuhan, seharusnya kita justru mendapatkan kekuatan baru. Tapi kalau kita menanti-nantikan sesuatu yang bukan dari Tuhan, menurut akal kita, logika kita, pengharapan kita atas kita diri sendiri, itu yang membuat kita lelah. Tapi saya percaya kalau kita menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan menjamin kita akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi tetap kuatkan hati, tetap teguh, tetap percaya, tetap tekun, percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tembok Yeriko pasti akan runtuh dan kita mengalami kemenangan. Sekalipun harus berjalan dengan diam, nggak boleh bersuara, percayalah akhir endingnya pasti akan ada sorak-sorai, ada sukacita, ada luapan kemenangan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain yang sedang bergumul atau yang sudah pernah mengalami kemenangan, boleh cerita gimana waktu tunggu pertolongan Tuhan. Ayo, saya percaya Bapak Ibu pernah mengalami situasi menunggu-nunggu, menanti-nanti, dan akhirnya Bapak Ibu mengalami kemenangan. Atau sedang lelah semua, pedih semua Bapak Ibu. Yuk Pak Simon. Jangan lelah, ya kan, hidupnya jangan lelah. Tuhan pasti izinkan semua apa yang kita alami, ya kan. Tuhan ada di situ. Saya harap semua kita, ya kan, jangan andalkan kekuatan kita, tapi berserahlah, ya. Jadi sesuatu yang indah kita mau nikmati, tapi kita harus mengalami proses. Saya percaya, ya kan, itulah namanya rumah tangga. Jadi selalu melihat rumput tetangga lebih hijau daripada di rumah dia. Jadi tetap sebagai orang tua saya mensupport, kita support Caroline, kita bantu dalam doa. Jangan andalkan ke kemampuan dan kekuatan kita, tapi andallah Tuhan Yesus itu. Ya, kalau kita andalkan kekuatan kita, yang keluar emosi nanti. Nah, begitu emosi, ya apa yang terjadi? Bukan damai yang datang, tapi keributan selalu yang terciptakan. Saya harap istri saya bisa memberi kesaksian bagaimana, ya kan,
melawan pria-pria yang kayaknya jago di dunia ini, ya kan? Silakan bantu istriku. Ingat nasihat Cosimo berapa hari yang lalu saya jadi jangan dikejar-kejar, tambah lari pria. Ya Ceh, silakan Ceh. Kasih tipnya waktu Koko lari-lari tuh gimana ya Ceh? Puji Tuhan, selamat pagi semua. Ya, ngadepin pria-pria yang seperti suami saya itu kayak kemarin. Dulu. Iya, dulu. Ya, dulu. Sekarang enggak. Kita harus itu tanpa perkataan. Nggak bisa kalau kita pakai dengan perkataan tambah sakit hati kita kan. Jadi ya kita tanpa perkataan suami kita dimenangkan, yaitu kita sebagai seorang istri jadilah seperti keset kaki. Nah, ibu-ibu, keset kaki itu gimana? Diinjak-injak gitu, tapi berguna untuk kebutuhan kita, apalagi buat ibu-ibu di rumah tangga ya, buat bersihin kaki. Nah, itulah kira-kira kita harus menjadi seperti keset kaki yang berguna. Itulah untuk menghadapi seperti dulu sifat suami saya yang seperti dulu. Makanya bisa jadi seperti sekarang. Saya boleh merasakan kalau beberapa bulan yang lalu suami saya itu sakit. Saya merasakan baru itu bersama dengan dia yang utuh, waktu yang utuh. Jadi makanya saya merawat dia itu sepenuh hati sampai dari mandi, pakai baju. Makanya saya bilang, inilah waktu. Kalau selama dulu saya itu ditinggal-tinggal terus. Nah, inilah waktunya Tuhan untuk bersama-sama melalui lewat dia sakit. Tapi puji Tuhan, semuanya itu melalui proses. Nah, jadi ibu-ibu, kalau kita masih mengalami kesulitan untuk menghadapi suami, tetaplah tekun selalu berdoa, dan kedua ya itu jadilah keset kaki ya. Nah, itu saja. Tuhan berkati. Saya mau tambahin lagi buat ibu-ibu ya, tolong ya kan. Nah, kami laki-laki ini ya kan kadang-kadang itulah ya kan sulit ngomong tapi akhirnya lari keluar kan. Jadi komunikasilah. 4 pilar ini ya, komunikasi, keseimbangan, perubahan dan kesepakatan itu kalau kita praktekkan, ya saya berapa tahun dari 2006 ya, Kem ya, saya praktekkan itu enggak gampang itu. Tapi setelah ketemu dan berhasil itu nyaman sekali. Jadi kita perlu tanya sama suami kita, ya. Kita jangan nuntut dia, tapi kita tanya apa kurangnya saya. Laki-laki kalau dibaikin malu dia, ya. Jadi saya tuh bisa ngapa ya, sekarang sayang sama istri saya bandingkan masa lalu saya yang dulu ya kan. Istri saya itu adalah wanita yang tidak banyak ngomong tapi dia kerjakan untuk kesenangan saya. Ya. Saya pernah ngomong, ngapain mami harus bangun pagi-pagi masak? Udahlah kita panggil koki kita aja, suruh dia masak untuk kita. Nggak mau. Ya kan, malah saya tuh kesian. Masakan istri saya, membantu saya di rumah, asisten rumah tangga itu makan masakan istri saya loh. Ya kan? Begitu saya melihat, jadi hati saya itu apa nama ya? Jadi mengasihi dia, oh luar biasa dia yang mau seperti itu ya. Jadi akhirnya apa? Saya bandingkan kalau yang dulu tuh cuma hanya mau duit kita aja. Ya kan? Tapi istri kita benar-benar ya. Jadi saya harap ibu-ibu ya kan, istri-istri ya kan, mari kita evaluasi. Kami terus terang aja pria ini kalau tambah dikejar-kejar, dikencang-kencangin, tambah ada pulang. Ya kan? Jadi harusnya apa? Kita ajak ngobrol baik-baik ya kan, kita tanya apa kurangnya dan sebagainya ya kan. Saya percaya rontoknya, bulunya rontok semua ya. Itu dari saya. Sekian, Tuhan memberkati. Ya, silakan ibu-ibu yang punya pengalaman. Meli kayaknya sudah siap itu. Ini Pak Kohengki nih Pak. Hengki biang keroknya, ya lanjut lah.
Saya mau berbagi sedikit sama ini ya, Bu Karolin ya. Mungkin sebagian di Zoom ini mungkin ada yang tahu tentang saya dulu gimana. Saya cuma mau memberikan apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan. Yang utama itu benar-benar harus berharap sama Tuhan. Karena terkadang kita ini, apalagi saya kan orang dominan, kadang-kadang yang saya pikirkan, saya usahakan itu secara dari pikiran saya. Jadi saya suka mengandalkan diri saya. Nah, satu hal waktu kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, disitulah Tuhan turun tangan untuk menolong. Jadi kita cukup lakukan bagian kita, waktu ketemu suami, walaupun mungkin saat itu menjengkelkan sekali gitu ya. Tapi kita lakukan bagian kita. Kita seperti kata Bu Simon tadi, memang suami-suami nggak bisa dengar perkataan kita. Pasti mental. Ya, jadi memang benar-benar harus dari sikap kita. Ada taat dan tunduk. Saat kita taat dan tunduk, apapun yang dilakukan sama kita, waktu kita memiliki sikap hati tunduk. Ya, jadi tunduk itu merupakan satu sikap hati. Sikap hati tunduk, seperti kita tunduk kepada Tuhan. Nah, jadi waktu dia bagaimanapun sikapnya, tetap kita lakukan bagian kita. Kita tetap hormat gitu. Hormat sama suami. Jadi percayalah waktu kita bisa benar-benar melakukan bagian kita, Tuhan akan tolong kita gitu. Jadi pesan saya itu, terus tetap teguhkan hati, yang Karolin lakukan udah benar, doa puasa, ajak anak-anak mesbah doa, itu udah benar, saya juga dulu seperti itu. Percayalah, semua pasti berlalu. Ya, karena saya bisa merasakan apa rasa hati saat ini gitu ya, kira-kira gimana hancur hati. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, ya jangan datang kepada orang yang salah, jangan datang kepada komunitas yang tidak benar, karena kalau kita datang kepada orang yang tidak benar, pasti saran-sarannya juga nggak benar. Ya, datang kepada orang yang bisa dipercaya, orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, terus berharap sama Tuhan, pasti dipulihkan sama Tuhan. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada ibu-ibu lain yang punya pengalaman tetap bisa bersikap tunduk dan hormat kepada suami, sekalipun waktu itu suamimu nggak benar. Karena sekali lagi berkali-kali saya ajar prinsip hubungan itu adalah pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, maka pada saat yang sama kita menerima hak kita. Jadi jangan terjebak untuk menuntut hak. Kalaupun suamimu saat ini yang nggak benar, tetaplah engkau kerjakan bagianmu, tunduk, hormat. Berkali-kali saya katakan waktu kita nggak tunduk, kita bukan cuma sekedar nggak tunduk dengan suami, tapi kita sedang melawan Tuhan yang memberi perintah. Sebaliknya suami, mungkin hari-hari ini istrimu cerewet menurut kamu, walaupun yang saya tahu hari ini, kenapa istri itu cerewet? Karena dia sayang sama saya, itu intinya. Tapi kalaupun kau merasa kau istrimu terlalu cerewet sehingga kau emosi, marah, merasa diatur, merasa direndahkan, saya mau katakan, firman Tuhan katakan bagaimanapun juga istrimu kasihi dia. Nah, kalau kita nggak mengasihi pasangan kita, itu bukan sekedar kita nggak mengasihi dia, tapi kita sedang melawan Tuhan yang memberi perintah kepada kita untuk mengasihi. Jadi prinsip ini jangan terus jadi saling tuntut-menuntut. Jangan nanti suami yang lagi duduk sama istri itu, mak dengar istri itu tunduk. Oh, nggak boleh gitu. Itu bagian istri seperti Ibu Simon tadi, dia yang menempatkan dirinya seperti keset. Seperti apa yang Meli tadi katakan, menempatkan dirinya untuk tetap tunduk dan hormat. Waktu yang dialami Ibu Simon 19 tahun. Waktu yang dialami Meli juga bertahun-tahun. Berapa? 7 tahun ya? Akan lebih mungkin Mel ya. Nah, menanti-nantikan itu sekali lagi seperti firman Tuhan katakan, itu memang capek, memang lelah. Tapi satu ayat lagi firman Tuhan katakan, nanti sebelum yang lain boleh tambahkan, di dalam Amsal 18
ayatnya yang ke-14, seperti Pak Simon tadi bilang, jangan lelah, tetap semangat. Kenapa? Amsal 18 ayat 14 ngomong gini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, itu dia Bapak Ibu. Orang yang semangat itu akan dapat menanggung penderitaannya. Tapi kalau semangat kita patah, siapa yang mau memulihkan? Nggak ada. Diri kita sendiri. Pengharapan kita kepada Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan yang kita buat. Itu yang akan membuat semangat kita ada. Orang lain mau menghibur, orang lain itu cuma bisa meneguhkan. Kalau semangat kita patah, kita tinggal ngomong, ah kau enak be ngomong, kau nggak ngalamin. Nah itu orang sudah semangatnya patah itu. Dan nggak ada yang bisa membuat semangat kita bangkit kecuali kita sendiri. Makanya bersyukur hari-hari ini ada Koram Deo. Setiap hari ada firman. Makanya saya selalu nasihatkan semua komsel-komsel yang saya pegang. Ayo setiap hari telepon satu keluarga. Karena kita nggak tahu hari mana kemalangan itu tiba. Makanya tiap hari harus ada yang saling menasehati firman, saling mengingatkan firman, saling meneguhkan firman. Sehingga ketika yang satu lagi dalam kondisi lemah, lagi jatuh, punya masalah, dikuatkan. Tapi kalau hari itu kita jatuh dan tidak ada yang nasihati kita, nggak ada yang menguatkan kita, lama-lama bisa lelah dan capek, semangat patah. Oke, Ibu Mirianti silakan. Ya, puji Tuhan ya. Saya sih nggak mengalami yang terlalu hebat begitu ya. Saya kalau mendengar kesaksian Bapak Ibu, ibu-ibu terutama, itu saya sungguh terharu ya. Kok bisa ya sampai seperti itu. Nah, saya ingatnya itu begini, karena saya ini pegawai ya. Pegawai itu punya atasan. Nah, atasannya itu punya atasan lagi. Ya. Nah, dalam rumah tangga juga gitu. Kepala istri itu suami. Nah, kepala suami itu Tuhan Yesus. Maka kalau ada apa-apa, biasanya itu kalau anak buah ngadu pada pimpinannya. Kalau pimpinannya salah, ngadu di atas pimpinannya itu gitu. Nah, kalau saya ingatnya sih itu, bahwa suami itu kepala istri, jadi kita tunduk kepada suami, menghormati, ya. Kalau dia suruh apa aja ya dilakukan, gitu. Sampai yang ya istilahnya mungkin itu merendahkan istri gitu. Tapi ya dilakukan orang perintah dia. Nah, kita juga harus percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu kepala para suami, kepala dari para kepala keluarga gitu. Kalau ada apa-apa, itu dia bertanggung jawab kepada pimpinannya, kepada kepalanya itu gitu. Sehingga hati saya kalau mengalami hal-hal yang pergumulan dengan suami gitu ya, saya nggak ambil risau gitu, enggak. Ya mungkin capek ya, tapi karena bolak-balik gitu, kesalahan yang sama. Padahal kan keledai aja nggak masuk dalam lubang yang sama ya. Tapi pria-pria itu bisa melakukan kesalahan yang sama itu berulang-ulang. Nah itu yang bikin kadang-kadang kita merasa, aduh gitu. Tapi percayalah kepada Tuhan. Jangan sampai kita itu kehilangan damai sejahtera Tuhan. Karena memang damai sejahtera itu sudah diberikan kepada kita. Kita harus menyadari bahwa damai sejahtera itu sudah diberikan kepada kita. Sehingga menghadapi hal-hal apapun, kalau saya mengingatkan hierarki yang tadi itu, suami kepala istri, Tuhan itu kepalanya suami.
Jadi kita mengadunya kepada kepalanya yang melakukan itu saja gitu. Ya, itu yang ingin saya bagikan. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Jadi kita diingatkan lagi firman Tuhan, susunan yang benar di dalam sebuah keluarga, sikap hati yang benar. Nah, jadi sekali lagi ini kan mayoritas sih, memang mayoritas pria itu seperti bahasa Ibu Mirianti tadi kan, keledai dungu nggak akan mau masuk ke lubang yang sama 2 kali. Nah, kalau pria yang berkali-kali nggak tahu lagi sebutannya apa. Tapi itu pun bagi para wanita ya tetap bertahan, tetap melakukan bagian yaitu firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan, saya sering nasihati para istri, kami suami istri nasihati kalau ada konseling, menangkan peperangan. Gimana mau menang kalau kita nggak lakukan firman? Di sana ngomongnya lemah lembut, lemah gemulai, di rumah bentak-bentak, marah-marah. Ya pergi lagi lah. Nah, makanya lakukan bagian masing-masing. Tapi sebaliknya juga suami. Kan ada juga suami yang tertindas loh Bapak Ibu. Jangan dipikir cuma istri-istri yang banyak tertindas. Banyak juga suami yang tertindas. Nah, itulah jangan-jangan diam di sini karena tertindas suami-suami. Karena istrinya terlalu dominan, mentok. Nah, ya tapi tetap belajar mengasihi istrimu, tetap belajar mengasihi pasanganmu. Bagaimana? Karena Efesus 5 ayat 33 dikunci dengan kata gini, bagaimanapun juga masing-masing bagi kamu berlaku. Hai suami, kasih istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi kata kuncinya bagaimanapun juga. Nah, jadi kalau hari ini siapapun engkau, tadi ayat-ayat sebelumnya kan kita juga belajar. Adapun aku tertindas itu baik, supaya belajar ketetapan-ketetapan. Semakin kita keras hati, nggak mau belajar ketetapan-ketetapan, ya semakin panjang tindasan itu. Semakin lelah kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Tapi ketika kita tunduk, taat, bertekun, berharap, lakukan firman Tuhan, percayalah, ya lagi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat, tapi tepat pada waktunya. Seperti Ibu Caca kemarin juga kesaksian, ketika daging pengennya berontak dengan 1001 macam alasan, tapi firman Tuhan yang menguasai. Tunduk kepada firman Tuhan. Oke, silakan. Ayen mau tambahkan juga. Kalau aku kemarin baru menang dari perang kok. Gimana perangnya, Yen? Silakan cerita, Yen. Kemarin jalan sedikit cerita lah, kesaksian terus kalau aku ini kok tidak bisa habis. Bagus. Kemarin kan jalan balik ke Bungo kan, kami sempat cekcok. Aku tuh pengennya kita jangan bahas terus menu-menu yang untuk di toko baru. Aku agak stres kan. Laki aku nih dia tipe yang pemikir terus, dia berusaha. Memang yang dia pikirkan tuh yang terbaik kan. Cuma aku pikirkan capek kok, coba sampai di Bungo nanti kita baru bahas. Lalu kalau bahas Samoa, Wani selalu nak bilang cukuplah yang ada, cukuplah yang ada, cukuplah yang ada. Kalau laki aku tuh mau lebih baik dan lebih baik. Alhasil marah di perjalanan kami ribut, cekcok lah, heboh kan. Terus diam-diaman lah akhirnya. Diam-diaman. Kami tuh bolak-balik Jambi Bungo kan bukan sekali 2 kali. Ini nyasar. Arah Tempino. Lampung, Jakarta jalannya. Kok bisa ya? Sudah jalan pertengahan jalan, buruk nih lagi jalannya. 1 jam. Aku diam, aku duduk di belakang, akhirnya dia nyupir lah terus. Akhirnya dia merasa, loh, ini kayak jalan salah. Tapi aku yakin dia bukan ngomong sama aku, ya kan. Dia mungkin otomatis lah keluar omongan tuh. Aku diam aku cepatlah buka Google Map. Besok kan kami ngobrol. Betul enggak yo nih yo jalannya? Oh iya, karena berantem itu jadi kami enggak ngobrolan kok. Oke. Jalannya buruk sudah 1 jaman ke dalam, putar lagi keluar. Yang tadinya bisa 5 jam nih jadinya 6 jam balik ke Bungo akhirnya kan. Sudahlah capek. Sudah sampai Bungo diam. Kami tidak pernah yang satu mobil itu
bisa dibilang 15 menit deh kami diam-diam tidak pernah kok. Ini 6 jam kami diam-diaman. Waduh, segondok-gondoknya. Tersiksa itu. Iya, tersiksa. Tidak bisa. Aku bukan tipe orang yang pendiam pula. Terus sudahlah ribut sampai ke rumah, diem. Dia beli makan dewe, aku pun tidak mau makan, tidak selero. Sudah diam-diaman sampai malam buka toko, sampai kami balik toko lagi. Kan kejar pulang pagi, biar malam bisa buka toko kan. Nah, terus kayak mana yo? Gengsi mau tegur duluan. Biasa dia yang tegur duluan, dia yang minta maaf. Dia enggak minta maaf, dia malah tidur duluan karena lelah, capek kan. Besok paginya tuh aku harus bangunin dia, harus tegur dia karena ada yang nak omongin masalah pekerjaan. Ada pesanan aku tidak bisa masak macam mana kalau aku tidak panggil kau. Cuman aduh, aku bilang sama karyawanku, tunggulah ya Cece rayu Koko dulu. Aku ini tidak bisa diam kalau sama karyawan pasti aku ngomong aku lagi berantem. Kalian baik-baik kerja biar tidak kena marah. Naik ke loteng, aku tengok dia di kamar dewean. Aku peluklah dia. Oh, dia pun nyambut peluknya, digosok-gosoknya bahu tanpa omongan lagi. Oh, berarti damailah kami kan. Kalau aku tidak tegur dia atau dia tidak tegur aku juga panjang. Ini bakalan panjang, mungkin bisa sampai malam lagi gitu. Cuman aku tidak mau diem-dieman terus. Tapi dengan kami pelukan gitu ya, positif lah ya, pelukan gitu. Oh, ya sudahlah, aku minta maaf ya kok. Ya udah dia bilang. Enggak apa-apa. Minta maaf, sudah turun dan kami baik-baik saja. Sempat lagi pergi makan, bisa makan akhirnya kemarin itu. Kalau tidak pernah makan di luar kami. Biasanya di rumah terus makan yang apa dimasak sama koki kan, sama kayak Pak Simon. Asal masak aja lah, yang penting makan. Kemarin kami sempatkan waktu berdua pergi makan dan kami ngobrol banyak hal. Nah, kami bisa memenangkan pertempuran itu. Sekian. Mantap, Jen. Begitu. Tadi Pak Simon sama Ibu Simon senyum-senyum. Pelakunya ya. Mau cerita lagi? Jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, ya. Jadi kalau suami marah, kita diam, habis itu kita harus ngomong. Jadi kalau, ya kadang-kadang memang manusia itu begitu, ya. Saya juga pernah coba diam istri saya diamin, ya kan, karena greget kan. Saya yang sakit, ya kan. Nah, jadi sekarang ini jangan ya orang jahat kita balas dengan jahat. Kalau suami kita ngeroceh, diamin dulu lah, tenangin, nyanyilah. Sabar pada susah sukamu, ya kan. Sabar, Bang. Ilmunya cuma sabar, kasihi dia, ya. Lunturlah dia. Kalau sudah matahari lah terbenam, kita masih belum beres, wah bahaya itu. Ya, jadi harusnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau suami marah, istri harus tinggal tenang, ya kan, tetap layani, ya pasti lulu. Demikian juga kalau istri lagi ngoceh-ngoceh, kita pria-pria kita nyanyilah, ya kan. Nah, karena apa? Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Mungkin kita ada keliru kita tanpa kita sadari. Jadi saya harap ya semua ini jadi baik. Saya hari ini rasanya gimana ya, mau cari ribut sama istri saya itu nggak ada celah lagi, ya. Karena 4 pilarnya sudah saya praktekkan. Ya kalau dia komunikasi kan, nanya ngapa pi diem. Nah, kita nggak bisa ngomong lagi kalau dia tanya, kita harus ngomong. Karena apa? Kalau enggak ada keseimbangan kan. Nah, jadi hari-hari ini ya meskipun kami berjauhan, tapi satu hari berapa kali sering-sering telepon kan. Paling kecilnya satu hari itu 4 kali, pagi, siang, malam, dan mau doa, ya kan? Jadi sebetulnya hidup ini sangat indah. Cuman mau enggak kita sama-sama melakukan bagian kita, ya. Soal kerja ya mungkin suami Ayen ya orangnya yang penuh dengan perhitungan dan dominan pula barangkali ya. Nah, ketemu istri yang intim begini ya kan. Nah, itu kalau nggak bisa itu terbakarlah itu ya. Jadi saran saya masukan buat Ayen ya kan, tetap dalam keadaan ya kan begitu udah panas lihat
Firman Tuhan dengan apa? Kasihi. Sudah, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amanlah tuh, ya. Oke, cukup dari saya. Tuhan memberkati. Oke, yang tua-tua kan sudah punya pengalaman banyak. Nah, tolong yang muda-muda yang mungkin sedang melewati pengalaman itu boleh ngomong nggak? Gimana hari-harinya yang pengantin-pengantin muda? Kalau bapak-bapak, ibu yang sudah usia kan sudah pengalaman dulu, sudah lewat, sekarang tahu. Nah, kita bersyukur yang muda-muda nih mau ngomong nggak? Atau capek mau ngomong tadi ya? Ya, mau mengingatkan buat pria supaya jangan dikuasai oleh iblis, karena pengalaman kalau suami saya itu marah waktu beberapa bulan yang lalu itu, sampai saya tuh sudah peluk dia maaf, dia tetap gak mau maafin, tetap diam, padahal yang dia rasa itu nuduh saya yang salah, padahal itu bukan, dan memang bukan sengaja saya untuk buat dia marah. Tapi jadi saya minta maaf, dia tetap nggak mau maafin. Jadi kalau dia udah jengkel begitu, asam lambungnya naik. Nah, akhirnya dia bilang malam mau tidur. Jadi saya tuh geli. Dia bilang, "Ku maafin lah," katanya, asam lambungku naik, katanya Kayak gitu. ngerikin. Ya. Jadi saya berpikir memang saya sudah maafin. Tapi kan penguasaan diri dengan emosi itu nggak sudah-sudah gitu. Jadi buat para pria jangan sampai dikuasai oleh iblis dan oleh penyakit jadinya kan, karena tuh emosinya terlalu tinggi tuh kadang sampai kita telepon pun HP-nya nggak mau diangkat, dimatiin terus kan. Jadi itulah saya mengingatkan buat pria-pria juga, kalau emosi tuh harus ingat-ingat. Jangan sampai rugi sendiri gitulah. Iya Bu, kadang udah diminta maaf sampai berkali-kali tidak mau. Oh ya udah tidak mau. Ada 4 kali aku di mobil minta maaf kemarin itu, tapi tetap panjang. Sudah aku minta maaf, Nggak mau ngoceh terus Bu. Alhasil itu kan jengkel menyebabkan kesesatan di jalan. Ya, tapi kan itu akhirnya kan Ayan pelukin dia, akhirnya kan selesai. Berarti kan ada jalan keluar. Nah, kalau saya tadi kan akhirnya asam lambungnya naik, kan selesai juga dengan asam lambung. Jadi memang banyak hal yang penyelesaian tuh pasti ada buat suami istri, apalagi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan juga buat ibu-ibu, kenapa bapak-bapak sering kali lari dari rumah atau dia melakukan hal-hal yang tidak baik, karena bagian kita wanita untuk di rumah itu kadang kita tidak selesaikan, baik urus anak maupun hal yang lain buat suami kita juga ya. Karena saya lihat belakangan ini banyak ibu-ibu itu tugas-tugas dia di rumah nggak diselesaikan, dia udah happy-happy di luar. Nah, jadi itulah buat suaminya juga bisa emosi gitu kan. Apalagi tipe seperti suami saya, kalau mau pergi tuh saya, kalau nggak ada saya ingatin, "B, kalau pakai baju celananya hitam, mau pakai baju apa di atas terserah." Kadang kan saya pusing lihatnya, kadang baju di atas kotak-kotak, di bawah nanti udah garis-garis, aduh pusing. Jadi itulah butuhnya kita sebagai wanita itu sebagai penolong buat suami kita. Jadi bukan kita jadi perongrong, karena ibu-ibu nih sering kali kenapa suami kita juga jadi pusing, jadi nggak mau dengan kita, karena itu kita itu nggak mau urus bagian kita gitu, bukan berfungsi menjadi seorang penolong. Itu aja. Boleh tambahkan sedikit ya? Boleh, betul boleh. Ini weekend, jadi agak panjang waktunya. Iya, terima kasih. Itu betul Ibu Simon. Jadi istri sebagai penolong yang sepadan, itu memang harus berfungsi seperti itu. Supaya kalau ada masalah dalam rumah tangga, itu balance gitu ya, imbang. Jadi kita menolong. Karena memang fungsi istri sebagai penolong itu luar biasa. Kalau menurut istilah ayah saya almarhum ayah saya itu mengatakan begini, ibarat ya, dia kelas 3, kamu itu kelas 6 gitu. Ya iya toh,
Kalau enggak, mana bisa menolong? Coba. Oh iya, gitu. Itu Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya, ibu-ibu. Jadi kalau yang dikatakan Ibu Simon tadi itu suatu kebenaran, itu harus kita lakukan ya ibu-ibu. Anak saya itu 3, tapi memang waktu pegawai itu ya, kalau melahirkan dapat cuti melahirkan. Nah itu saya rawat sendiri anak saya. Kalau saya bekerja, kebetulan sih ya, Tuhan itu baik kepada saya. Saya bekerja itu di lingkungan rumah. Dulu waktu di puskesmas, itu ada rumah dinas suami, ada rumah dinas dokter, kan gitu. Saya tinggal di rumah dinas puskesmas. Jadi saya bisa mengawasi anak-anak. Nah, saya rawat sendiri tuh, kasih makan sendiri, nyuapin, bikinkan makanan. Jadi saya sampai sekarang saya bisa memberikan makanan bayi, itu membuat dengan variasi makanan bayi, anak-anak, orang dewasa. Nah, ini sekarang makanan lansia ya. Nah, itu dikerjakan sendiri. Tuhan baik sekali kepada saya. Nah, waktu sudah tidak bekerja di puskesmas, di rumah sakit, itu juga Tuhan memberikan rumah saya itu dekat ke rumah sakit. Kalau waktu di Bandung, di Surabaya lebih lagi ya, Surabaya itu dari rumah saya ke rumah sakit Sutomo itu saya hanya jalan 7 menit dari kamar saya di rumah sampai ruangan saya bekerja di rumah sakit. Itu terakhir saya dinas Sutomo kan. Waktu di Bandung juga saya diberi rumah oleh Tuhan itu dekat dengan rumah sakit. Jadi semua bisa saya lakukan. Ada pembantu rumah tangga waktu itu, tapi pembantu rumah tangga itu hanya mengurus yang saya nggak sempat kerjakan waktu saya bekerja gitu. Bahkan waktu ada cucu ya, waktu cucu saya itu bayi, ya saya kasih menu makanannya, ya saya yang bikin. Tinggal suster datang, tinggal dia kasih nyuapin gitu aja. Sampai sekarang, jadi bagian kita itu harus kita lakukan ibu-ibu. Saya suka heran ya, ada keluhan, itu mamanya pakai handphone aja, main handphonean sampai lama. Saya heran, loh ibu-ibu kok main handphone terus, lah kapan dia masak ya, kapan dia nyapu rumah, ngepel gitu, nggak mau kerjakan yang begitu. Waduh, aneh, karena itu adalah kerajaan kita ya. Dulu rumah saya di Bandung itu 7 kamar, itu saya pulang kerja, saya nyapu. Orang sampai heran, ibu ini rasanya nyapu rumah itu bisa 10 kali ya. Rumah saya pinggir jalan raya soalnya Bapak Ibu. Jadi saya lihat kotor, sering debu banyak. Lah kalau enggak kita kerjakan, ada pembantu, cuman pembantu kan disuruh, itu suruh. Tapi kalau dia kurang bersih, ya kita yang ngerjakan. Jadi istri itu memang suatu anugerah, kesempatan yang luar biasa jadi istri. Kalau tidak merit sih nggak seberat itu, tapi kalau sebagai istri itu suatu karunia yang ajaib deh pokoknya. Ya, kita harus ingat itu, melakukan bagian kita. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, banyak nasihat dari orang-orang yang sudah melewati masa-masa muda, berumah tangga. Jadi ada judul buku yang bagus, dan biasanya saya juga kalau BPN juga selalu itu. Memang kalau ngobrolin soal keluarga ini nggak habis-habis Bapak Ibu ya.
Jadi kalau menikah itu adalah namanya misi bunuh diri. Artinya gini, harus mati ego. Kalau menikah tapi masih mempertahankan ego masing-masing, ya kayak tadi, mau ke Bungo, akhirnya ke Palembang, Tempino. Nah, tetap mempertahankan ego, asam lambung naik. Pertanyaannya, kita mau menghentikan dan memenangkan peperangan itu atau Tuhan yang menghentikan? Nah itu. Tapi satu hal yang mau saya tambahkan sebagai terakhir, ingat Bapak Ibu ya, konflik itu netral. Kenapa netral? Karena konflik itu kan definisinya gini, situasi yang muncul karena sebuah perbedaan. Nah, pria wanita itu berbeda. Makanya Tuhan tidak pernah berkata menikah itu menjadi sama, tapi menikah itu untuk menjadi satu. Karena sampai kita mati, kita nggak akan pernah bisa jadi sama, dan kita nggak boleh menuntut pasangan kita untuk sama dengan kita. Seleranya, cara tidurnya, cara mandinya, cara makannya, itu mungkin nggak akan pernah bisa sama. Kita berbeda. Kodrat wanita, pria berbeda. Foto karakter pasangan suami istri berbeda. Latar belakang sosial, latar belakang pendidikan berbeda. Nah, karena perbedaan-perbedaan itulah setiap hari. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, kami sering konflik nggak? Konflik setiap hari bisa muncul konflik, perbedaan. Karena ingat, konflik itu netral. Konflik itu perbedaan di situasi yang muncul karena sebuah perbedaan. Tapi bagaimana kita memanage konflik itu? Apakah kita menjadi kekanak-kanaan dan akhirnya berantem, ribut, atau membuat kita semakin dewasa dan semakin memahami pasangan kita, menyelesaikan konflik itu? Nah, itu yang perlu belajar. Makanya nggak ada cara lain belajarnya, hanya apa kata firman. Tunduk kepada apa kata firman. Nah, jadi sekalian, saya mengingatkan hari Selasa nanti ada seminar lagi, Bapak Ibu yang luar kota atau dalam kota, dan kalau punya waktu diharapkan ikut, baik secara offline maupun secara online, karena saya akan bahas secara khusus tentang komunikasi Bapak Ibu. Nah, jadi yuk sekali lagi, kata kuncinya mati ego, tunduk kepada firman, jangan ego yang jalan, tapi bela firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Aman lah itu kata Pak Simon bahasanya. Kalau rumah tangga kita mau aman, mati ego, tunduk kepada firman. Karena saya mau kasih tahu setiap hari. Makanya Efesus 4 ayat 27 katakan, jangan beri kesempatan pada iblis, yang seperti Ibu Simon tadi katakan. Kalau kita marah seperti Kain, itu ada celah. Nah, iblis itu nggak mau cuma kasih kepalanya masuk. Sebentar kita yang tertendang keluar dan dia menguasai hati kita, dan itu bahaya Bapak Ibu. Jadi oke, supaya saya nggak khotbah panjang kali lebar lebih dalam lagi, tapi pegang aja prinsip mati ego, tunduk pada firman Tuhan. Dan seperti firman Tuhan hari ini, tetap sabar menantikan janji Tuhan, pertolongan Tuhan dengan tetap berpegang pada firman. Karena kalau kita nggak melakukan firman, itu membuat kita lelah dan semakin panjang penantian kita. Oke, Tuhan memberkati, dan saya berharap keluarga-keluarga muda yang masih banyak rentan. Tadi kan sebagian besar saya katakan yang sudah tua, yang punya banyak pengalaman memberi nasihat, ya kita dengar pagi hari ini. Karena mereka sudah lewatin, mereka punya pengalaman, dan mereka sudah KO waktu dulu. Jadi sekarang sudah jadi baik, ya kita lebih enak kan? Cuman dengerin, lakukan, selesai. Lia mau ngomong, Lia ya? Masih ada waktu ya. Oh, boleh, ini weekend kita. Ini ya, kalau dari kejadian aku dulu ya. Dulu kan sebenarnya lahir nggak langsung Kristen, Pak. Awalnya masuk ke Kristen kan karena ya bimbingan pranikah ya. Ahoknya Kristen gitu. Cuman setelah nikah itu kan waktu masih ada papa mertua itu rajin ibadah. Nah, setelah ditinggal itu dia kayak hilang lah gitu. Jadi kalau ibadah itu, kalau moodnya lagi senang gitu ibadah.
kalau lagi ada konflik, nggak mau ibadah. Dulu aku tuh sering nyalain juga dalam hati, tapi nyalain, kamu ini gimana sih? Kamu yang bawa aku pindah keyakinan gitu. Tapi kok nggak ngasih contoh gitu loh. Ternyata belakangan kesini tuh juga baru tahu. Ternyata Ahok itu dulu Kristennya itu juga cuma Kristen KTP gitu. Emang dari bujangan itu kalau dia ke gereja itu cuma buat kayak ngumpul-ngumpul sama temen gitu. Dari cewek. Nah, terus dulu kalau masih belum tahu kan, kalau misalnya firman lagi khotbah gitu, kalau aku yang ibadah sendirian gitu kan, firmannya selalu misalnya tentang suami gitu, sebagai imam gitu untuk keluarga. Terus sebagai kepala lah gitu, yang nuntun kita buat lebih baik lagi. Tapi saat firman itu Ahoknya kan gak ibadah gitu. Dulu sering, aduh sayangnya dia gak denger. Sayangnya dia gak denger. Ini nih pas ini firmannya buat dia ini, gitulah ya intinya. Sampai suatu kali juga ada firman tentang suami-suami lah gitu ya. Dia juga nggak ikut aku ibadah sendirian. Tapi saat itu yang bawain firman itu aku meremanya, dia bilang gini, ibu-ibu jangan dianggap gitu. Kalau nggak ada ini firmannya memang buat suami-suami. Tapi kalau suami-suaminya nggak dengar, nggak ada di sini, jangan disesalin. Berarti firman itu juga berlaku buat ibu-ibu. Nah dari situ ya kayaknya diubahkanlah pola pikirnya gitu. Nah memang kita doain, cuman rasanya Tuhan belum jawab, hatinya belum terjamah kan. Cuma waktu itu nggak bisa dengan kekuatan aku sendiri buat ngerubahnya gitu. Nah, jadi ya aku berubahlah pola pikir. Tetaplah kembali jalanin fungsi kita kan, tetap melayani, tetap mengasihi. Nah gitu. Sampai akhirnya dia konsisten tiap minggu ibadah. Gitulah Pak intinya. Seperti kata Bu Mirianti lah. Yang satunya kelas 6, yang satunya masih kelas 3 gitu. Seperti kata Bu Simon juga, sampai jadi keset kaki lah gitu. Cuman aku introspeksi juga. Kadang kalau aku lagi kesel, aku juga maunya diam gitu kan. Sampai sekarang, ternyata Ahoknya yang bisa diam berhari-hari. Jadi tolak ukur balik lah buat aku. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Lia. Nah, jadi yuk sama-sama kita terus bertekun dalam firman. Apapun yang sedang kita alami, tetap lakukan bagian kita. Apa kata firman untuk kita? Jangan pernah menuntut pasanganmu berubah. Tapi perubahan itu harus dari saya. Mengapa saya berubah? Ya karena saya memang harus berubah, karena saya salah, titik. Jangan saya berubah supaya pasangan saya berubah. Enggak. Itu akan membuat Anda capek. Kenapa saya berubah? Karena saya salah dan saya harus berubah. Apa kata firman? Oke, saya percaya setiap kita diteguhkan, yang lain-lain dengar dan praktekkan sama-sama. Amin. Oke, silakan Hengki. Terima kasih buat pagi hari ini, buat firman yang meneguhkan supaya kita pria jangan seperti lebih parah daripada keledai ya. Tapi pagi hari ini juga kita terus dibagi kebenaran firman supaya kita tidak jatuh dalam kasus seperti ini sampai bertahun-tahun. Mungkin dengan kebenaran kita akan terus dipulihkan. Terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyampaikan pengalaman-pengalaman bagi kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Kita sepakat. Terima kasih semuanya. Yuk, Ibu Heri silakan Bu. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat Koram Bio pada pagi hari ini Tuhan, buat kebenaran firman-Mu, bahwa kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang setia,
Allah yang sangat peduli akan setiap kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang mengamat-amati kami secara pribadi. Kami tahu Tuhan, setiap kami punya pergumulan, tapi kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang menjadi sumber segalanya, menjadi sumber solusi bagi setiap permasalahan, pergumulan hidup kami masing-masing. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Ibu Caroline, Tuhan tetap kuatkan dan teguhkan hatinya. Dia boleh terus menanti-nantikan pengharapan kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, pengharapan kepadamu tidak pernah mengecewakan. Dan dia tidak salah untuk terus bersandar berharap hanya kepada Engkau. Amin. Kami juga tetap berdoa buat suaminya Tuhan. Kami percaya setiap benih firman-Mu Tuhan yang sudah pernah dia dengar Bapa. Bahkan dia boleh melayani Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah hati suami Ibu Caroline di dalam nama Yesus. Sehingga dia boleh kembali ke istri, kepada anak-anak. Hatinya boleh kembali berpaut kepada Engkau Tuhan. Biarlah apa yang menjadi ikrar janji mereka ketika mereka boleh masuk dalam pernikahan kudus. Kasih-Mu, Engkau sendiri yang menjadi saksi atas pernikahan mereka. Amin. Biarlah Tuhan, kasih-Mu juga yang terus membeban, bahkan terus menghibur dan menguatkan Olim juga anak-anak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Pada kesempatan pagi ini juga, kami juga tetap berdoa buat teman-teman kami yang sakit Tuhan. Pagi ini kami berdoa buat Pak Yudi dulu Tuhan. Dia mengalami sakit di bagian kepala, pinggang Tuhan, bahkan kakinya yang lemas Tuhan. Kami berdoa Bapak, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sudah mengangkut segala sakit penyakit di atas kayu salib Tuhan. Biarlah Pak Yudi juga boleh mengalami kesembuhan. Kami berdoa Engkau menjamah dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan. Bagian yang sakit Tuhan, kami mau tolak, kami mau usir di dalam nama Yesus. Sehingga tubuh ini boleh sehat, jiwa ini juga boleh sehat. Dan terlebih Tuhan, rohnya boleh tetap kuat. Dia boleh menaruh pengharapan hanya kepada Engkau di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Benaso Bapak yang hari-hari ini juga dia boleh mengalami proses pemulihan Tuhan. Engkau sembuhkan Bapak di bagian hatinya Bapak. Di dalam nama Yesus boleh pulih dengan sempurna. Sehingga hamba-Mu ini boleh kembali ke ladang pelayanannya Tuhan. Dia boleh kembali melayani umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau, hamba-Mu membutuhkan Engkau Tuhan. Dan Engkau akan terus pakai hamba-Mu ini. Boleh menjadi alat-Mu untuk memenangkan banyak-banyak jiwa di mana Engkau tempatkan hamba-Mu ini boleh berada. Dalam nama Yesus. Kami juga tetap berdoa buat Yonatan Tuhan. Engkau Allah juga sumber segalanya Bapa. Engkau Yehova Rafa. Engkau penyembuh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami memohonkan kasih karunia-Mu Tuhan atas Ibu Ros sekeluarga Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang juga akan kuatkan dan teguhkan hati Ibu Ros, Pak Abi, juga anak-anak yang lain Tuhan. Ada kasih karunia-Mu yang lebih atas hidup mereka Bapa, sehingga mereka juga boleh merawat, mengasuh Nathan dengan kasih yang sempurna daripada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga tetap berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sudah ikut tes SBMPTN Bapak, dan mereka menantikan hasil Bapak. Biarlah Tuhan yang terbaik Bapak Engkau siapkan, dan mereka punya Allah yang hidup, punya masa depan yang cerah, dan kami percaya Engkau merancangkan yang terbaik atas setiap hidup anak-anak kami. Bahkan hasil yang terbaik Engkau sediakan bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami juga tetap berdoa buat Buyung Christian Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya Bapa, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk dia boleh kembali bekerja, menjadi pilot Bapa, sesuai dengan sekolah yang dia sudah ambil Bapa. Sehingga dia boleh maksimal melakukan kewajibannya Tuhan.
bahkan pekerjaan yang saat ini boleh dia geluti Tuhan, biarlah dia boleh melakukannya juga dengan baik Bapak, sambil dia nantikan yang terbaik yang Engkau siapkan atas hidup Buyung Christian di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapak buat Koko Lydia Tuhan, untuk sidangnya Bapak, biarlah hatinya boleh kembali kepada Engkau Tuhan, biar dia juga boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Amin. Lewat peristiwa yang dia boleh hadapi saat ini Tuhan, mengajarkan dia untuk boleh bertekun di dalam Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang peduli, Engkau yang memperhatikan kehidupannya. Kami percaya sidang boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Ada keringanan-keringanan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pengharapannya tidak akan sia-sia dan Engkau tidak akan mengecewakannya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, setiap pokok doa-doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkaulah jawabannya bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Biarlah Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, penuh dengan lawatan-Mu ya Bapa. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, alamnya, Presiden kami Engkau berkati juga ya Bapa, Wakil Presiden, segenap aparatur negara, TNI dan Polri Tuhan, ya dapat bersatu hati, penuh hikmat, akal budi kuasa daripada Engkau Tuhan, sehingga dapat memberikan rasa aman, kesejahteraan bagi bangsa Indonesia Tuhan. Jauhkan dari bencana alam, jauhkan dari para teroris-teroris yang mau menghancurkan Indonesia ini Tuhan, tapi biarlah Engkau lingkupin dengan kuasa dan materaikan Indonesia ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Khususnya untuk Jambi ya Bapa, biarlah Engkau memberkati Gubernur, Wali Kota, dan segenap Bupati, sehingga Jambi ini penuh dengan kemuliaan-Mu juga Tuhan, dan biarlah Jambi ini juga sejahtera Tuhan, sehingga kami juga sejahtera ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau juga memberikan hikmat, akal budi, dan kuasa bagi para tim kesehatan Tuhan, tim ahli kesehatan untuk dapat menyembuhkan virus corona ini di Indonesia ini ya Bapa. Biarlah Engkau memproteksi kami dengan baik ya Bapa, sehingga kami jauh dari virus itu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Dr. Ramdi tutup dalam doa, Pak. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh berdoa, memuji nama-Mu, dan kami telah sharing firman-Mu. Tuhan, terima kasih kami diingatkan kembali. Mungkin kami pernah letih, pernah lelah, pernah hampir putus asa untuk menantikan janji-janji-Mu. Kami melihat-lihat dari manakah akan datang pertolongan kami, ya Tuhan. Tapi kami bersyukur kalau pagi ini Engkau menguatkan dan meneguhkan kami, bahwa pertolongan kami adalah daripada-Mu, Tuhan kami yang menjadikan langit dan bumi. Engkau tidak membiarkan kaki kami goyah, Engkau tidak membiarkan kami putus asa dan putus harapan, karena Engkaulah Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, Tuhan. Sebab Engkaulah penjaga kami, Engkaulah naungan kami, Engkaulah harapan kami, Engkaulah pertolongan kami. Kami berdoa untuk setiap pasangan kami, Tuhan, bahkan untuk anak-anak kami juga. Ajar kami terlebih dahulu
Tuhan untuk taat dan patuh kepadamu, berubah terlebih dulu, sehingga kami boleh sama-sama bertumbuh dengan pasangan kami dan seluruh keluarga kami. Tuhan, kami menyerahkan hari ini kegiatan kami, kalau kami mungkin masih ada beberapa yang bekerja dan beberapa yang hari ini yang tetap libur, Tuhan, biarlah kami mengisi hari-hari kami terus untuk berkoram Deo, apapun aktivitas kami. Ajar kami untuk terus berdoa, bersekutu, membangun hubungan yang intim dengan Engkau, dan terus merenungkan firman-Mu, memegang janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menerima kasih karunia dari Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, dan pertolongan persekutuan dari Allah Roh Kudus. Kami terima hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu hari Senin yang akan datang. Besok kita ketemu di ibadah masing-masing. Izin dulu Pak ya. Sore ini Ya. Pak Ramli, ya, malam ini ya Pak Ramli. Iya Pak Simon. Pak Yosia baru keluar ya? Masih ada tuh. Ada. Oh ya. Jadi malam ini ya? Iya Pak. Oke. Ya, jam 7. Bagi bapak-bapak yang ada di Zoom ini, nggak apa-apa. Malam ini pertemuan khusus bapak-bapak. Link ini juga. Sama ya? Sama linknya. Ya. Oke. Jam 7 Oke. Pak ya. Oke. Ya. Yuk dia. Baik. Ya, kenapa Pak Yos ya? Saya ada ini undang juga beberapa dari yang ikut Kompas, maksudnya yang alumni Pria Sejati. Ya. Jadi nanti kali ini minta tolong di ini Pak di accept aja Pak. Ya. Oke. Sip, dah. Baik Pak. Ya. Oke. Semua terima kasih. Berarti ya. Oke, Tuhan berkati.